Angkat teleponnya. Angkat teleponnya, angkat teleponnya, angkat teleponnya, angkat teleponnya, angkat teleponnya. Telepon istrimu. Lihat apa yang dia tahu. Aku harus cepat menelepon Wan tentang ini, Bos Xiao. Si Xiaonian? Dia tidak menghubungiku. Halo, kamu di mana? Si Xiaonian? Dia sedang melakukan pemeriksaan denganku. Kamu berbohong. Apakah dia menghubungimu setelah bertemu M. Yusue? Dia sekarang di mana? Cepat katakan. Apa yang kamu pikirkan? Biarkan dia bertemu M. Yusue sendirian. Dia tidak menghubungiku. Aku juga tidak tahu. Siapa yang menemanimu untuk pemeriksaan? Itu Bibi Miao. Xiaonian yang mengaturnya. Bibi Miao datang untuk menemaniku melakukan pemeriksaan. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia di mana? Sudahkah kamu menghubunginya? Tidak apa-apa, biarkan saja seperti itu. Kamu periksa dengan baik. Aku akan mencarinya. Manis? Di masa depanku, semua rencanaku dan segalanya, semuanya memiliki variabel. Tapi hanya si Xiaonian. Bukanlah variabel. Adalah angka tetap. Karena aku mencintainya. Bodoh sekali. Kamu hanya perlu aman. Serahkan sisanya padaku. Ayo Nona Shi. Xiaomu menunggumu. Maaf Gongou. Tunggu aku kembali. Aku terlalu bersemangat tadi. Setelah mengantarku pulang, kamu pergi ke rumah sakit untuk menemui istrimu. Jangan sampai terjadi apa-apa. Petir. Petir, petir. Petir. Xiaonian, Xiaonian. Oh, apa yang kamu lakukan? Ah, oh. Oh. Xiaonian baru saja kembali. Dan bilang dia ada urusan. Aku tahu. Ah. Aku ada urusan. Aku duluan ya.
Oke, Dokter Chen. Ngomong-ngomong dokter, 2 ini untuk mengobati sakit kepala. Ini untuk tidur. Dan satu lagi, kenapa yang butiran itu tidak ada di sini? Itu hanya obat sementara untuk menstabilkan gejala. Ketika Inggris memberikan rencana perawatan yang lebih formal, itu tidak akan diperlukan. Oke, kita buru-buru pergi. Kita bisa membelinya di sana. Oke. Tiga tahun. Apa kamu benar-benar akan menemaniku ke Inggris? Apa kamu pikir aku merepotkan? Bagaimana bisa? Aku berharap kamu selalu di sampingku. Jadi, aku harus berterima kasih pada adikku. Kamu istirahat dulu. Aku akan tanya Dokter Chen apakah ada lagi yang perlu diatur. Dokter Chen, ada kabar dari Gong Ou. Sebelum kamu pergi, Mu Sue tidak akan membiarkan siapapun menghubungimu. Kamu sudah melihatnya. Meskipun sejauh ini, dia tidak tahu bahwa aku diatur oleh Tuan Gong. Tapi promosi yang dia berikan padaku tidak kurang dari kamu. Ya? Bagaimana dengan Ene? Apakah Mu Sue melakukan gerakan baru akhir-akhir ini? Belum ada kabar. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak meninggalkannya sendirian. Kalau terjadi sesuatu. Nona Si. Sebelumnya, alasan mengapa Tuan Gong menempatkan saya dengan Tuan Mu. Selain bisa mempelajari situasinya, yang lebih penting juga untuk memastikan saya menjaga kesehatan Tuan Mu dengan baik. Sekarang kita sudah sejauh ini. Menangani Tuan Mu adalah hal yang paling penting. Tuan Gong pasti punya rencana berikutnya. Apa rencana selanjutnya dia? Untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu dan melihat. Sudah waktunya pergi. Baiklah. Tuan Kuo. Hal sebesar ini, kamu lupa memberitahuku? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu selalu menganggap aku tidak berguna? Kamu bahkan tidak berani menghadapiku. Gong Ou. Lalu aku datang ke sini, hanya ingin membuktikan bahwa aku orang yang berguna. Mu. Apa kamu begitu terburu-buru membuktikan dirimu? Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu di sini untuk mengawasiku. Aku tentu tidak akan mengubah janjiku padamu. Tapi apakah kedatanganmu sekarang ini sebuah ancaman? Kalau kamu menganggapnya sebagai ancaman, maka begitulah adanya. Tapi aku lebih suka melihatnya sebagai keseimbangan kekuasaan. Bahkan dalam hubungan emosional, mereka juga perlu saling menahan diri. Apalagi hubungan kita jauh lebih rumit. Tidak ada yang rumit di antara kita. Nanti di depan para wartawan, sebaiknya kamu bicara sesedikit mungkin. Kalau kamu membuat masalah, apalagi soal kekuasaan eksekutif NE, aku bisa mencari orang lain untuk menggantikanmu. Tampaknya kedatanganku hari ini, bisa-bisa aku kehilangan pekerjaanku tanpa alasan. Tanpa tahu kenapa. Sebenarnya kamu tidak perlu punya pendapat besar tentang aku. Kita sudah sama-sama dalam satu perahu. Tujuan kita sangat jelas di antara kita. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang pantas kudapatkan. Dan kamu hanya perlu menepati janjimu. Aku menjamin tidak akan ada masalah. Lebih baik kamu tepati kata-katamu. Begitu juga kamu. Aku hanya penasaran. Untuk wanita karir sepertimu, jika kamu jatuh cinta, bagaimana rasanya? Apartemen diam. Kendalikan imajinasimu. Berpikir terlalu banyak tidak akan membantu. Apakah bosmu Mu ada di sini? Tuan Mu sudah menunggumu di ruang rapat. Transfer ekuitas NE bukan berita kecil.
Kita harus mendiskusikannya dengan baik. Di mana si Xiaonian sekarang? Tanda tangani ini. Aku akan memberitahumu di mana si Xiaonian setelah kamu menandatangani. Selamat Tuan MU. Bisakah kita segera melaksanakan kontrak kita? Gong lihat. Bukan karena aku ingin sukses cepat. Orang-orang yang keluar dari NEMU jauh lebih baik dariku. Aku tidak peduli bagaimana kalian bekerja sama. Aku hanya ingin tahu kabar si Xiaonian sekarang. Di mana dia? Si Xiaonian tentu saja pergi ke luar negeri untuk berobat bersama saudaraku. Bahkan jika kamu menemukannya sekarang, dia tidak akan kembali bersamamu. Lihat waktu sekarang. Kamu mengubah waktu penerbangan. Kamu cukup terinformasi. Kamu masih anak kecil. Kamu tidak bisa menahan amarahmu saat berhadapan dengan wanita. Menjadi penuh kasih sayang lebih baik daripada menjadi kejam. Jika itu apartemen, dia akan melakukan hal yang sama. Ayo pergi. Mantan Presiden Ene meninggalkan upacara transfer. Hanya kamu orang yang bertanggung jawab di masa depan untuk menerima wawancara denganku. Tuan Chen, kamu cukup. Kamu pandai menangkap peluang. Jangan cari dia. Saudariku yang mengatur penerbangan. Gong Ao pasti tidak akan datang. Kamu ikut denganku kali ini. Dia pasti sangat marah. Mungkin tapi aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Kamu masih mencintainya kan? Tapi dia pasti cukup kecewa padaku. Jika dia benar-benar tidak memaafkanmu kali ini, dan tidak mau lagi bersamamu, Maka aku hanya bisa menunggunya dalam diam. Gong Ao. Hei, ada apa? Jian Song, kamu kenapa? Mungkin karena kelelahan. Dan kekurangan oksigen. Ayo kita bantu dia ke pusat medis. Ayo pergi. Saya dokter pribadi pasien ini. Dia sedikit tidak enak badan sekarang. Bisakah saya membawanya masuk untuk beristirahat? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kakak. SST. Bayu, kenapa kamu di sini? Kami tahu, MU Sue tidak akan membiarkan saya menemukanmu dengan mudah. Oh, kami sudah menunggu setiap penerbangan di sini. Orang-orang di daftar ini, semua adalah eksekutif grup MU. Dan saya perlu kalian berdua membantu saya berkomunikasi dengan mereka. Mereka semua adalah orang yang pernah bekerja dengan ayah saya. Mereka bisa dipercaya. Dan ada foto di sini. Yang dulu adalah asisten kakak saya. Bernama Chen Ran. Dia adalah orang yang menabrak saya dengan mobilnya sebelumnya. Jadi, dia seharusnya terlibat dalam banyak hal sebelumnya. Jika Gonge mencurigai hubungan kakak saya dengan saudaranya, dia bisa mulai darinya. Oke. Terima kasih Tuan Yu. Saya akan menangani sisanya. Tunggu, ada apa? Kenapa tiba-tiba mencari saya? Saya pikir apa yang kita bicarakan di rumah sakit itu. Kita harus terus membicarakannya. Apa kalian semua mencurigai kakak saya? Semakin MU mencoba melindungi kakakmu, semakin banyak kelemahan yang akan dia ungkapkan. Sebenarnya kamu sudah tahu. Siapa dalang di balik kecelakaan mobil ini kan?
Ya, saya sudah tahu. Tapi saya mengerti kamu. Jika itu saya sebelumnya, mungkin saya tidak akan bisa memahami perilakumu. Tapi sejak saya bersama si Xiaonian, saya sepertinya semakin mengerti. Bagaimana rasanya melindungi seseorang tanpa logika? Bagaimana rasanya? Xiaonian. Memang seseorang yang bisa mengubah banyak hal ya. Dan kamu telah berubah karena dia. Dia akan sedih jika kamu seperti ini. Tapi itu bukan yang aku pedulikan. Aku harap dia akan lebih kecewa padamu. Kamu benar. Aku telah menjadi seseorang yang bahkan tidak aku kenali. Tapi Gong Ou, kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti perasaan bangun dari mimpi buruk. Dan saat kamu bangun, semua di sekitarmu telah berubah. Keluargamu menjadi musuh. Tunanganmu adalah orang asing. Dan orang yang kamu cintai telah terluka karena kamu. Dan pergi ke orang lain. Semua ini bukan alasan bagimu untuk menipunya. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentangku sekarang. Tapi kamu seharusnya berpikir bahwa hanya jika kita bekerja sama sekarang untuk mengembalikan semuanya ke jalurnya, aku bisa bekerja sama. Tapi aku tidak akan pernah melibatkan Xiaonian di dalamnya. Aku juga. Kamu punya kerjasama dengan Gong Ou. MU dan Gong selalu berhubungan. Setelah MU Sue mengendalikan MU. Bisa dibilang rencana dalam rencana. Dengan cara ini. Dan juga menyelidiki hubungannya dengan kecelakaan Gong Yu. Jadi aku juga dalam rencanamu. Tentu saja tidak. Tidak ada dari kita yang menyangka kamu akan ditipu oleh saudariku. Jadi di mana Gong Ou sekarang? Di mana Gong Ou? Dia seharusnya segera tiba. Aku ingin bertemu dengannya. MU Group selalu memperhatikan industri baru, terutama di bidang teknologi, dan kami telah berinvestasi besar-besaran dan mengembangkan. Aku percaya kerjasama antara MU dan NE akan membawa perasaan segar bagimu. Terima kasih atas perhatiannya. Mr. Gong baru saja menyerahkan perusahaan seperti ini. Ya ampun kerja. Orang yang dulunya rekan kerja jadi orang asing setelah jam kerja. Ini luar biasa banget. Bukannya ini semua soal uangnya? Lihat deh ekspresi sombongnya Presiden MU. Dia pasti kasih banyak keuntungan ke Gong. Gong punya uang yang gak bakal habis seumur hidup. Dan gak perlu khawatir soal perusahaan. Ini benar-benar luar biasa oke. Bos HP kamu. Boss Castle. Media udah melaporkan soal transfer saham. Panggilan ini mungkin. Aku nggak nemu. Kamu mulai nyerang aku. Jangan khawatir soal itu dulu. Kita bahas ini pas udah balik. Berapa lama lagi sampai bandara? Setengah jam. Mr. Gu masih nggak enak badan. Biarkan dia istirahat lagi. Masih pagi kok. Terima kasih. Sama-sama. Aku senang bisa bantu kamu. Jangan khawatir punggungku mirip banget sama adikku. Aku tahu. Aku tahu kebaikanmu ke aku dulu itu tulus. Jadi aku mau bilang terima kasih. Sebenarnya selama waktu yang kita habiskan bareng, perhatian dan kepedulianmu ke aku, dan kebahagiaan yang kamu bawa ke aku, semuanya nyata. Aku seharusnya nggak menyangkal semuanya. Aku tahu. Maksud kamu. Jangan salah paham sama Xiaodi. Aku masih suka sama Xiaodi. Walaupun dia sekarang cuma mikirin Gong Ou.
Tapi aku akan nunggu dia. Aku mau bilang Xiaodi, kamu benar-benar bawa kenangan indah buat aku. Kamu baik. Dan kamu pasti akan dapat kebahagiaanmu sendiri. Kamu pernah bawa kenangan indah buat aku. Kamu baik. Dan kamu pasti akan dapat kebahagiaanmu sendiri. Kalau kamu nggak benci aku pikir kita bisa jadi teman baik. Kingsu, aku ingin tahu, mengapa kamu menyukai adikmu? Apa karena dia selalu ada di sampingmu? Dia sangat polos dan menggemaskan. Penuh semangat. Dan suka menggambar komik. Dia menceritakan mimpinya sejak kecil padaku. Seperti itu. Yang juga mimpiku saat muda. Saat tumbuh dewasa aku suka bergantung pada orang lain. Dan diperhatikan oleh orang lain. Hal paling gila yang pernah kulakukan adalah saat kamu mendapatkan kekuatanmu kembali. Aku datang padamu bukan adikku. Sekarang kupikir, tidak ada yang bisa menggantikan siapapun. Selain itu, aku memang tidak sebaik adikku. Tidak ada mimpi yang tidak akan berakhir. Sekarang mimpinya sudah berakhir. Aku merasa cukup lega. Kamu benar Xiaodi. Kita semua sudah keluar dari mimpi. Sekarang kita harus memikirkan apa yang akan dilakukan di masa depan. Kita harus memperlakukan diri kita dengan baik. Dan menjalani hidup kita sendiri. Hei bos navigasi, sudah mengubah rute. Mungkin sudah terlambat. Kenapa aku tidak menghubungi Bayu dulu dan memintanya untuk mencari cara untuk menahan si Xiaonian. Halo tante. Mingsheng, kamu bersama Gong Ou. Ya bos, bersamaku. Ayahnya di rumah sakit. Apa? Apa yang harus kita lakukan bos? Berbalik arah dan pergi ke rumah sakit. Kalau begitu aku akan menghubungi Bayu dulu dan memintanya mencari cara untuk menahan si Xiaonian. Tidak perlu. Jangan biarkan si Xiaonian tahu tentang ayahku untuk saat ini. Ya. Jika dia tidak ingin pergi, Bayu pasti akan menahannya. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menahannya. Berpura-puralah aku tidak pernah datang. Berbalik arah dan pergi ke rumah sakit. Dia bilang padamu dia akan datangkan. Seharusnya dia datang. Apakah kamu pikir Gong Ou tahu aku aman? Dan aku aman, dia tidak akan datang karena marah. Xiaonian, biar aku tanya kamu. Kalau Guan Ou datang dan minta kamu ikut dia, apa yang akan kamu lakukan? Tapi kamu sudah lihat kondisi fisik Qian Chu. Aku tidak bisa tinggalkan dia begitu saja. Kamu yakin masih mau pergi ke Inggris? Oke. Ayo cepat pergi. Atau adik-adik akan ketahuan.
Aku akan alihkan perhatian mereka. Aku perlu ke kamar mandi. Nona Shi, dia tidak bisa. Aku akan pergi sendiri. Kamu pergi ke kamar mandi dengan Presiden MU. Xiao Nian cepat. Kak, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu, orang tuamu khawatir sama kamu. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Kita masih saudara yang baik kan? Kan? Semuanya sudah selesai. Jangan dipikirkan lagi. Qianchu dan aku juga sudah move on. Kak, ini semua salahku, bukan salahmu. Kamu sangat mencintai Qianchu. Dia orang yang baik dan lembut. Kalau tidak, kenapa kamu suka dia? Tapi kalau bukan karena aku, kalian berdua pasti sudah bersama. Xiao Di. Semua yang kamu lakukan berawal dari cinta. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang. Kak, apakah kamu benar-benar menyukaiku saat itu? Xiao Di. Ayo, sudah terlambat. Kak, aku akan menunggumu kembali. Kamu terlalu tidak sabar. Tidak bisa tunggu semalam. Harus selesai hari ini. Jangan bilang begitu. Aku yang ambil alih lebih awal. Kamu bisa merasa tenang lebih cepat. Aku cuma nggak nyangka. Gong Ou benar-benar ngelepasin Ren Yi gitu aja. Aku baru dapat kabarnya. Ayahnya lagi di rumah sakit. Dia sekarang kebingungan. Parah ya. Kanker paru-paru stadium lanjut. Kurasa dia udah lama menderita. Apa? Kedengerannya sedih banget. Aku dan Gong Yu teman sekelas. Dan juga teman baik. Dulu aku sering makan di rumahnya. Bahkan pernah minum bareng dia 2 kali. Dia menghargaiku. Pak Chen, ucapan kayak gitu nggak cocok buat orang kayak kita. Halo. Aku MU Sue dari grup MU. Ini Presiden Chen. Kalian pasti udah kenal. Kami kesini buat rapat dewan. Oke, akan kuatur buat kalian. Oh gitu. Si Xiaonian dan kakakku udah lewat bea cukai. Pak Chen, aku merasa kayak kehilangan sesuatu. Dan semuanya kembali. Aku juga ngerasain hal yang sama. Dokter, Cuma beberapa hari. Semua orang siap-siap. gimana? Kenapa nangis?
Aku baik-baik aja. Jangan nangis. Nggak baik. Aku masih suka lihat kamu tersenyum kayak dulu. Aku kangen Xiaoyu. Dia pergi sendirian. Nggak ada yang nemenin. Nggak ada yang ngurus. Kamu bilang gimana? Xiaoyu harusnya yang ngurus kamu. Lihat nih. Nggak takut anakmu ngetawain kamu. Ayah. Kenapa baru kasih tahu kita sekarang? Nggak ada yang perlu dikasih tahu atau nggak. Aku ada dokter. Dan saya sudah menerima perawatan. Saya bisa hidup sampai hari ini. Sudah sangat baik. Ada banyak cara lain. Mengapa tidak mencoba semuanya? Radioterapi dan kemoterapi. Saya tidak ingin pergi. Saya tidak ingin kamu memarahi saya. Melihat penampilan saya yang memalukan. Kalian berdua tidak menepati janji. Kalian berjanji akan menemani saya lagi. Apakah Xiao tidak bersamamu? Di masa depan. Dia tidak punya alasan untuk tidak mengunjungimu setiap hari kan? Xiao. Saya tahu. Mengapa Xiaonian tidak ada di sini? Dia tertahan oleh sesuatu. Dia tidak bisa datang Xiao. Sejak kalian berdua memutuskan untuk bersama. Apapun yang terjadi di masa depan. Kalian tidak bisa. Kalian tidak bisa meninggalkan Xiang Nian. Ketika dua orang bersama. Cinta saja tidak cukup. Sebagai pria. Kamu harus punya tanggung jawab. Kalian berdua anak-anak. Seperti saya dan ibumu. Ketika kami masih muda. Saya punya ibumu bersama saya. Pada jam segini. Saya tidak menyesal. Baiklah Xiao Hao. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Biarkan saya sendirian dengan ibumu. Saya akan menunggumu di luar. Panggil saya, jika ada yang diperlukan. Saya tidak akan menangis, saya tahu kamu tidak suka saya menangis. Saya tidak akan menangis, saya terlalu jelek. Dr. Chen. Ini juga diatur oleh kakak M. Yusue. Ya, lembaga medis dan dokter di sini. Semua ditemukan oleh kakak M. Yusue untuk Tuan MU datang ke Inggris. Ada juga manfaatnya. M. Yusue tidak bisa mengontrol di sini. Tuan Gong juga sudah mengatur hal-hal lain. Jadi kalian berdua bisa dirawat dan beristirahat di sini. Tidak akan sesempit seperti di Tiongkok. Tapi saudara perempuanku pasti akan menanyakan situasi di sini. Jangan khawatir, pasti ada solusinya. Aku yakin Gong sudah mengatur ini sejak lama. Ada 2 telepon di kamar. Dan telepon baru. Telepon sebelumnya dikembalikan oleh M. Yusue. Tapi untuk mencegah M. Yusue dan Chen Bai memasang. Dan peralatan penyadap. Jadi Tuan Gong menyiapkan telepon baru. Telepon baru dan kartu SIM. Kamu bisa langsung menggunakannya. Ini kamar Tuan MU. Kamar Nonasi ada di sebelah sana. Nanti aku akan mengantarmu ke sana. Oke. Oke.
Inggris baru saja menghubungiku. Si Xiaonian sudah sampai. Dia aman. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kita sampai, si Xiaonian mungkin tidak akan pergi. Tidak apa-apa, pulanglah. Mengapa aku harus pulang? Istrimu ada di rumah. Dan dia sedang hamil. Pulanglah. Aku baik-baik saja di sini. Aku hanya ingin sendirian sebentar. Tidak, aku harus bersamamu. Jika aku pulang sekarang, Maruko tidak akan setuju. Oke. Aku tidak akan tidur. Kamu bisa meneleponku kapan saja. Pintunya tidak dikunci, Xiaonian. Mengapa kamu belum mengubah ini? Aku belum sempat. Bagaimana, apakah kamu tidak terbiasa di sini? Tidak, aku tidak. Aku cukup terbiasa. Hanya saja bahasa Inggrisku tidak terlalu baik, dan aku sedikit gugup saat berkomunikasi. Aku rasa tidak akan ada masalah komunikasi. Jadi kamu hanya perlu merawat tubuhku. Dan aku akan memastikan kamu tidak tersesat di Inggris. Oke. Xiaonian. Gong Ou belum mengirimkan pesan kepadamu. Dia pasti masih marah padaku. Jika itu aku pasti akan berpikir dari sudut pandangmu. Jadi kamu berbeda dengan Gong Ou. Dia sangat otoriter dan tidak masuk akal. Bagaimana jika dia terus mengabaikanmu seperti ini? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, aku hanya bisa mengganggunya. Ya, mari kita tidak membicarakan ini. Jika ada kehidupan setelah mati, aku pasti akan datang untuk mencarimu. Ayah, beristirahatlah dengan tenang.
Xiao, kamu harus bersemangat. Ada banyak hal yang membutuhkanmu. Aku tidak bisa memberikan nasihat lain. Pergi dan ucapkan selamat tinggal pada saudaramu nanti. Aku pergi sekarang. Xiao, hargai orang-orang di depanmu. Selagi kamu masih bisa menghargai mereka. Banyak orang dan hal. Seperti bunga-bunga ini. Mereka mekar dan layu dalam sekejap mata. Jika kamu tidak menghargainya saat kamu bisa, itu hanya akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ayah, aku akan sering mengunjungimu di masa depan. Ayah, aku pulang. Kakak, aku pulang. Ruoyu, aku benar-benar minta maaf. Aku menyembunyikan penyakitku darimu. Karena aku tidak ingin kamu melihatku kesakitan. Kamu tahu yang paling aku takuti adalah melihatmu menangis. Aku juga berharap di hatimu. Aku selalu cantik dan sehat. Ruoyu, aku pergi. Aku di sini untuk meminta satu hal. Tolong jangan pergi ke pemakaman untuk menemuiku. Janji padaku. Hanya ada batu nisan yang dingin. Aku tidak suka itu. Ruoyu, kamu tahu? Menikahimu dan hidup bersamamu sebagian besar hidupku adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Dan satu-satunya penyesalan saya adalah bahwa saya tidak bisa menemani Anda sampai akhir. Saya harap Anda bisa menyimpan semua jejak yang pernah saya tinggalkan dalam hidup Anda. Seolah-olah saya masih berada di samping Anda. Jadi Anda harus menjalani hidup dengan baik. Karena saya akan selalu bersama Anda. Cincin ini khusus saya tinggalkan untuk Anda. Saya ingin mengatakan, jika ada kehidupan setelah kematian, kita akan tetap menjadi suami istri. Maukah Anda? Saya ingin memegang tangan Anda dan terus berjalan bersama. Saya mencintai Anda selamanya, Gong Bowen. Hei hei. Anda masih di sini. Para tetua sudah pergi. Saya selalu datang untuk melihat. Bagaimana dengan apartemen itu? Haruskah Anda datang dan melihatnya? Atau sebenarnya Anda sudah sering kesini kan? Benar? Tapi setiap kali Anda datang sendiri, Anda ingin sendirian dengannya. Seperti dulu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mu Sue. Apa yang terjadi antara Anda di masa lalu? Tapi sekarang hanya Anda yang tahu. Saya dulu sangat bersikeras. Saya ingin tahu siapa orang yang selalu dia cintai.
Tapi sekarang, orang yang dia cintai kemudian adalah Anda. Itulah mengapa Anda datang menemui saya. Karena Anda sebenarnya penasaran dengan saya, bukan? Saya pikir kita adalah orang yang sangat berbeda. Anda sangat peduli pada banyak hal dan ingin memiliki begitu banyak, tapi Anda tidak berani menghadapinya. Bahkan tidak berani memiliki perasaan sendiri. Tapi saya lebih peduli pada waktu bersama Gong Yu. Meskipun itu singkat, tapi kita memiliki cita-cita bersama dan karir yang kita bangun bersama. Tidak ada yang persis sama dengan orang lain. Sekarang semuanya sudah seperti ini. Tidak perlu lagi memikirkan hal-hal ini. Orang sudah tiada. Dan saatnya untuk membuka lembaran baru. Apa yang tidak bisa kita pahami saat kita masih hidup? Apa gunanya memikirkannya saat kamu kehilangannya? Mari kita berpura-pura tidak pernah bertemu hari ini. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Selama waktu kalian bersama, dia santai dan bahagia, Gon. Benar? Ya. Aku beruntung bisa menghabiskan waktu terakhir bersamanya. Setiap menit dan detiknya mudah dan bahagia. Mu Sue, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Aku hanya punya satu kata untukmu. Beberapa hal tidak bisa disembunyikan oleh usahamu yang mati-matian. Meskipun kamu mencoba merahasiakannya dari semua orang, tapi kamu tidak bisa melewati ujian di hatimu. Kamu tidak akan pernah melewatinya. Gong Yu membantumu dengan kepergiannya. Jangan mengecewakannya. Gong Yu. Aku tidak menyangka pada akhirnya. Kamu benar-benar memilih seseorang. Seseorang yang sangat berbeda denganku. Kenapa kamu tidak bisa menungguku? Sekarang aku punya segalanya. Jika kamu masih di sini, kita bisa bersama secara terbuka. Aku pikir, apapun yang kulakukan, kamu akan selalu ada di belakangku. Kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, kamu memberiku keberanian untuk bertahan. Xiao. Tapi kamu meninggalkanku di saat yang paling penting. Aku sudah sampai sejauh ini. Dan tidak ada jalan kembali. Gong Yu. Jika kamu masih punya perasaan padaku, tolong doakan aku dalam kegelapan. Aku ingin membuktikan padamu bahwa selanjutnya baik itu pendeta atau ene, aku bisa melakukannya dengan baik.
Xiao, apakah kamu sibuk? Mama. Ayo duduk. Kenapa kamu tidak makan lagi? Mama, aku tidak lapar. Seberapa sibuk pun kamu, tetap harus jaga diri. Sebenarnya aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu sesuatu. Aku ingin pindah kembali ke Sishan untuk tinggal. Mama. Di sana ada kenangan indahku dan ayahmu. Dan banyak kenangan indah. Ketika aku kembali, aku merasa dia selalu ada di sampingku. Dan tidak pernah meninggalkanku. Dan aku akan hidup lebih nyaman. Mama, aku tidak akan tenang jika kamu melakukan ini. Aku akan kembali bersamamu. Tidak. Aku berjanji pada ayahmu. Aku akan hidup baik sendiri. Dan hidup dengan kuat. Aku masih punya kamu. Jika kamu khawatir padaku, sering-seringlah kembali untuk menemuiku. Kamu harus jaga diri dengan baik. Tidak membuat mama khawatir adalah bantuan terbesar bagiku. Baik. Jangan khawatir, Mama. Baik, kamu lanjutkan saja. Aku tidak akan mengganggumu. Xiao, seberapa sibuk pun kamu, tetap harus makan. Jaga dirimu. Mama. Kamu tidak makan lagi. Sementara pekerjaanmu, aku ajak kamu makan. Tidak, Uem. Ayo makan. Aku sibuk sekarang. Oh, Sekarang seluruh Ene ada di tangan Muswe. Jika aku tidak bisa mengembangkan teknologi yang lebih tinggi, aku tidak akan pernah bangkit kembali. tapi kamu tidak bisa terus seperti ini. Untuk dirimu sendiri, dan untuk Ene kamu harus cepat bangkit. Jika Xiaonian tahu bagaimana keadaanmu sekarang, dia pasti akan khawatir padamu. Ayo. Ayo. Jangan bergerak. Tunggu sebentar. Hei, aku belum selesai melukis. Jangan bergerak. Kamu duduk di sana. Aku sudah menggambar begitu lama. Kamu tidak lelah tapi modelnya lelah. Oh, maaf, aku sudah lama tidak menggambar. Aku tidak bisa berhenti begitu mulai. Tidak apa-apa. Aku sangat senang. Seperti kita kembali ke masa kecil. Hei. Hei sayang, apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu belum membalas pesanku begitu lama. Kamu marah atau tidak? Di Inggris hari-hari ini. Kamu merindukannya. Benarkah?
Tidak ada gunanya. Dia bahkan tidak peduli padaku sekarang. Katakan apapun yang kamu mau. Chen, apakah kamu pikir arah perusahaan belakangan ini tidak benar? Kamu pikir Gong akan menyerah pada perusahaan yang hanya duduk dan menghasilkan uang? Ini bukan untuk membuat masalah untukku. Dan menghindari MU Sue. Dia sudah mengambil teknologi inti produk. Aku tidak sedang membicarakan Gong. Beberapa hari lalu Xiaoye asisten MU datang dan mengambil catatan keuangan kami minggu lalu. Katanya ingin menunjukkannya kepada MU. Hari-hari ini, dia datang untuk mengambil informasi mitra kami. Aku selalu merasa dia tidak sepenuhnya percaya pada kami. Semua orang tidak puas dengan intervensi kuatnya. Tidak puas dengan itu. Baiklah. Adiknya sendiri. Dia bahkan tidak percaya pada adiknya sendiri. Siapa lagi yang dia percaya? Tapi untuk urusan spesifik Ene di masa depan, sebaiknya jangan biarkan dia campur tangan. Oke, aku mengerti. Oke, aku mengerti. Mr. Chen, Mr. MU secara pribadi datang mengatakan ingin menghadiri rapat mingguan kami. Bawa pesan ke kantor. Dia sedang mencoba keberuntungannya. Mr. Mohalo. Duduklah, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan membicarakan proyek yang disebutkan minggu lalu. Proyek pengembangan sistem baru dengan Fansheng. Di mana posisinya sekarang? Minggu lalu kami bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di Departemen Pengembangan Fansheng. Permisi. Bisakah kamu memberikan saya rencana kerjasama untuk pengembangan sistem? Saya belum menerima rencana dan kontrak untuk masalah ini. Rencana dan kontrak. Kedua perusahaan masih berada di tahap awal. Anda pasti memiliki rencana internal kan? Kami akan segera membahas proyek ini. Kita perlu membuat rencana terlebih dahulu. Selalu ada rencana. Hanya saja masih dalam tahap yang belum matang. Jadi saya ingin menunjukkan rencana tersebut saat menandatangani kontrak. Bukankah itu akan memakan waktu lama? Hal sebesar ini, saya harus meninjaunya terlebih dahulu. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini. Mari kita kesampingkan. Dan kita akan melanjutkan setelah rencana keluar. Mr. MU. Ngomong-ngomong, saya ada satu hal lagi untuk dikatakan. Saya belum pernah mengadakan rapat mingguan dengan Anda sebelumnya. Mungkin Anda belum mengenal saya dengan baik. Saya akan sering datang. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk dilaporkan kepada Mr. Chen, buatlah salinan cadangan dan serahkan kepada saya. Lanjutkan rapat. Tony. Maka tolong perkenalkan situasi Changle Shengshi. Ini surat pengunduran diri. Saya belum pernah mendengar bahwa Mr. Chen ingin mengundurkan diri sebelumnya. Terakhir kali Presiden MU datang ke perusahaan untuk rapat mingguan. Dalam 2 hari 3 eksekutif mengajukan pengunduran diri.
Saya harus mengatakan pengaruh Anda sangat besar. Jadi Mr. Chen datang ke sini khusus untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada saya. Karena Mr. Mu ingin meninjau semuanya. Maka saya pikir ini seharusnya secara alami diserahkan kepada Anda. Mr. Mu tidak memperkaya saya. Saya bisa mengerti. Tapi jangan meragukan orang yang Anda pekerjakan. Karena kamu sudah menyerahkan perusahaan kepadaku. Kamu harus memberiku lebih banyak ruang. Agar semua orang bisa bekerja dengan baik. Kamu ingin melihat segalanya. Maka menurutku ini, seharusnya secara alami diserahkan padamu. Tuan Mu tidak percaya padaku. Aku bisa mengerti. Tapi jangan ragukan aku. Karena kamu sudah memberiku perusahaan ini. Kamu harus memberiku lebih banyak ruang. Agar semua orang bisa bekerja dengan baik. Apa maksudmu? Aku datang dari Wenyi. Apapun pikiran mereka. Mereka pasti akan mempertimbangkan persahabatan lama itu. Mereka akan bekerja sama dengan pekerjaanku. Lagi pula kita semua punya perasaan. Jadi jika Presiden Mu benar-benar ingin Ene berhasil, kamu bisa bersantai saja. Aku juga akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasku. Pokoknya, kamu hanya menganggapku orang luar. Aku hanya berharap Tuan Mu tidak akan memperlakukan kami sebagai orang luar. Karena kamu begitu peduli pada Ene, kamu pasti tahu bahwa situasi terkini Ene tidak optimis. Menurutku kamu harus meminimalkan kerugian. Dan jangan biarkan perusahaan jatuh ke dalam gesekan internal. Jika terus begini, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan situasinya. Kecuali kamu mau. Setelah kamu mengambil alih seluruh Ene, segera runtuh. Sebelumnya media keuangan besar mempromosikan bahwa kamu adalah pengusaha berkualitas tinggi. Itu lelucon. Hei. Baiklah. Lalu lanjutkan sendiri. Aku tidak akan mengganggumu. Datang ke kantor saya. Aku akan pergi. Apa yang sedang terjadi dengan Ene? Ketika aku lewat beberapa hari ini, kudengar ada beberapa masalah personel, dan para eksekutif semua mencari untuk pindah kerja. Tapi aku tidak yakin persis apa yang sedang terjadi. Aku tahu. Aku sama sekali tidak bisa mempercayai Chen Bai. Tapi kita tidak boleh meremehkannya. Dia pasti terlibat dalam hal ini. Halo, berapa orang? 1. Sini silakan. Sebenarnya setelah berbicara denganmu begitu lama, aku hanya berharap kamu bisa mengerti. Keputusan yang dibuat Presiden Gong saat itu. Dia punya kesulitannya sendiri. Aku sudah bekerja dengan Gong begitu lama. Aku juga tahu seperti apa dia. Sekian untuk hari ini. Kerja sama yang baik. Oke. Tetap berhubungan. Tolong tiup ini untukku, terima kasih. Bisa saya bantu? Jus jeruk tolong. Oke, tunggu sebentar. Aku baru saja selesai berbicara dengan orang-orang dari pihak pastor. Aku akan segera berbicara dengan para eksekutif NE. Aku tidak menyangka kamu begitu cepat. Kamu lebih peduli pada NE daripada aku. Karena kita sudah sampai sejauh ini, aku juga bertanggung jawab. Jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, kamu cukup efisien. Pembicaraan dengan grup MU berjalan lancar. Semuanya berjalan baik. Tapi aku ada janji dengan beberapa orang besok. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya. Karena waktunya singkat dan tugasnya berat. Kenapa kita tidak membagi pekerjaan? Untuk menghindari situasi seperti hari ini. Aku juga berpikir begitu. Tapi aku lebih kenal beberapa orang di AE. Aku akan serahkan itu padamu.
Tapi beberapa orang terlalu akrab satu sama lain. Sulit untuk berbicara. Itu urusanku. Kita punya pemahaman yang sama. Halo, ini jusmu. Bersulang. Bersulang. Gong Ou jangan bekerja terlalu keras. Aduk seperti ini. Aduk sampai berbusa. Aduk terus. Lalu panaskan wajan. Tuang minyak. Jangan tuang terlalu banyak minyak. Nanti makanannya jadi terlalu berminyak. Aku tuangkan telurnya. Sekarang kamu harus cepat-cepat mengaduknya. Lihat kali ini aku pisahkan semuanya. Supaya tidak menempel satu sama lain. Tambahkan nasi. Tambahkan sedikit garam. Tambahkan di antara nasi dan telur. Tambahkan sedikit kecap. Supaya warnanya terlihat lebih bagus. Lihat. Pasti sudah larut malam di sana. Cepat tidur. Jangan begadang. Kalau kamu terus tinggal di rumah mertua, apa kamu merasa tidak nyaman? Apa yang tidak nyaman? Dia seorang workaholic, dan aku juga seorang workaholic. Aku bahkan berharap Xiao Nian masih tinggal di sini. Supaya aku tidak perlu khawatir apa yang mungkin terjadi padanya. Jangan terlalu khawatir. Kita hampir selesai berdiskusi di sini. Secara optimis, Xiao Nian dan Qian Chu seharusnya segera kembali. Aku harap usaha kita akan membuahkan hasil yang baik. Aku harap begitu. Kalau begitu aku akan pulang. Selamat malam. Ada apa? Kamu tidak makan lagi hari ini. Kamu baru makan sekarang. Mau makan? Bisa makan apa yang kamu buat sendiri. Ya. Jaga dirimu baik-baik saat aku tidak ada. Xiao Nian mengirimkanmu begitu banyak pesan, dan melakukan banyak panggilan kan? Kenapa kamu tidak membalasnya? Kalau kamu tidak membalas, aku yang akan melakukannya untukmu. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Hei. Kamu sangat kekanak-kanakan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku menyukainya dulu.
Ya? Sudah lihat foto yang aku kirimkan? Pasti sudah sangat larut malam di sana. Ingat untuk tidur lebih awal. Cuaca semakin dingin dari hari ke hari. Jangan lupa pakai baju yang lebih tebal. Jangan sampai masuk angin. Bos kecil, Bai Yu dan Mona sudah menghubungi para pemegang saham dan direktur. Kita masih punya kesempatan besar untuk mendapatkan Ene kembali. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu. Bagaimana kalau aku minta Wanzi datang ke sini? Kita tidak perlu. Xiao Nian. Saat aku di Inggris, aku ingat banyak hal dari masa lalu. Aku ingat kamu sering membawaku ke danau untuk melihat matahari terbenam dan langit berbintang, dan melihat matahari terbit di Pulau Riji. Kamu bilang kamu suka melukis. Aku bilang, aku akan memberimu pondok Siguang. Apakah ini studio yang kamu berikan ke Sidi? Ya. Maaf. Tidak, aku yang minta maaf. Kamu menepati janjimu. Masa-masa itu sangat indah. Karena kamu ada di sampingku. Masa sekarang juga indah. Setidaknya kita berdua sehat dan selamat. Dulu aku tidak bisa melihat. Tapi kamu selalu memintaku untuk menutup mata dan merasakan matahari terbenam dan matahari terbit. Qianchu adalah matahari terbenam di depanku. Bisakah kamu merasakannya? Kamu bilang kepribadianku seperti matahari terbenam. Aku bilang kamu seperti matahari terbit. Selalu penuh harapan. Kamu ingat dengan jelas. Kamu ingat dengan jelas. Dulu untukku. Hal-hal yang langka dan indah. Tapi sekarang aku bisa dengan mudah memilikinya. Tapi melihat kembali dirimu dan diriku selama bertahun-tahun, aku masih merasa setiap menit dan setiap detik berharga. Jika kamu mengambilnya, kita tidak akan pernah terpisah. Hilang. Bersama dengannya.
Apakah kamu benar-benar bahagia? Sebenarnya aku melihat belakangan ini. Kamu sudah berusaha keras untuk mengubah pikirannya tapi dia. Xiaonian. Kamu seperti ini. Aku merasa sangat sedih. Meskipun dia terkadang seperti anak kecil. Tapi bersamanya, kamu benar-benar bahagia. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya. Tapi apa yang Gong Ou bisa berikan padamu? Aku tidak bisa memberikannya lagi. Aku sudah mengerti. Xiaonian. Melihatmu. Selalu mengirim pesan padanya. Aku melihatmu menggambar komik dan mengambil foto untuk mengirimnya. Melihatmu memegang ponsel penuh kenanganmu. Dan tidak menggantinya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menggunakan kenangan yang tidak bisa aku lupakan untuk menjebakmu. Jadi, jika dia bisa memberimu kebahagiaan, aku berharap kamu bahagia. Apa? Meskipun aku tidak memaksamu untuk kembali padaku sekarang, tapi kita masih teman baik. Kamu tidak bisa membelakangiku. Qianchu, maafkan aku. Tapi, terima kasih. Sebenarnya ada satu hal lagi. Xiaonian. Aku pikir. Aku harap kamu bisa setuju denganku. Apa itu? Itu adalah komik yang kamu gambar sebelumnya. Yang mencatat banyak cerita masa lalu kita. Jika memungkinkan, aku ingin naskah aslinya. Bagaimanapun, aku ingin menghargai masa lalu kita. Apakah itu boleh? Aku sekarang adalah kartunis terkenal. Naskah komik itu sangat berharga. Dan mahal. Aku harus memikirkannya. Kalau kamu tidak memberikannya, maka aku hanya bisa merampasnya. Hahaha. Tidak ada gunanya. Hahaha. Mengapa aku tidak bisa bahagia? Komik Xiaonian laris manis. Dan punya jutaan penggemar. Banyak perusahaan film dan televisi ingin bekerja sama dengan kami. Uangnya hampir masuk ke kantongku. Tapi mengapa aku tidak bisa bahagia? Sapi perah itu sudah pergi ke Inggris. Hei, ngomong-ngomong aku sudah lama tidak melihat Gong Ou. Bagaimana kabarnya? Gong Ou tidak baik-baik saja. Dia tidak tidur semalaman. Dan dia mengoptimalkan program setiap hari. Ketika aku pulang kemarin, dia bahkan memasak sendiri nasi goreng telur. Singkatnya, semuanya sudah siap di sini. Asalkan kita cepat menemukan orang yang bernama Chen Ran, Xiaonian, dan yang lainnya bisa datang. Xiaonian berdiri di depan Gong Ou. Gong Ou tidak bisa canggung lagi. Aku sudah mencari orang ini di seluruh kota. Aku seharusnya segera mendapat kabar. Oke, mari kita masing-masing melakukan tugas kita. Mari kita bertemu di sini jika ada sesuatu. Tunggu sebentar. Bacakan ini ke Gong Ou. Katakan saja. Ini diterbitkan oleh kami. Meskipun mengandalkan perusahaan komik ini, kami menghasilkan banyak uang dan menjadi independen. Tidak di bawah kendali NE. Tapi kami masih mengakuinya sebagai bos kami.
Anak muda, kamu kembali. Aku seharusnya tidak begitu sembrono. Aku seharusnya tidak pergi ke Inggris tanpa memberitahumu. Tidak apa-apa. Bagus kamu sudah kembali. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Ada apa denganmu? Aku lelah sekarang. Aku akan istirahat dulu. Tunggu sebentar. Ini dia. San Jeping yang memberikannya padamu. Ini tentang pencapaian penerbit. Sebenarnya kamu tidak perlu menunjukkan ini padaku. Oke. Oke, aku mengerti. Gadis itu bilang dia menemukan Chen Ran. Halo. Apa? Benarkah? Oke, aku mengerti. Maka kita bisa mengatur semuanya di sini. Tetap berhubungan. Apa yang terjadi? Ada apa? Bai Yu dan timnya yang menemukan asisten lama kakakku. Orang yang menabrakku dengan mobilnya. Mereka menemukannya apa yang mereka katakan. Feng Guoshuo akan berbicara dengannya. Selain itu, Mone Tianpayu, serta para eksekutif dan pemegang saham Ene, juga sudah ditenangkan. Xiao Ning, kita harus kembali. Kita bisa kembali. Aku tahu. Setelah kita kembali, banyak hal mungkin akan berubah. Tapi kamu harus percaya padanya. Bos Xiao Chenran ada di rumah teh ini. Oke, kamu tunggu aku di sini. Oh, Bos Xiao. Cepat kembali ke keadaanmu yang dulu. Aku akan jadi depresi. Kamu adalah Chen Ran. Mr. Gong, maaf. Aku benar-benar tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai sejauh ini. Aku berjanji, aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Oke. Cepat pergi Gong Ou. Gong Ou pasti sudah menunggumu lama. Kamu tidak ikut denganku?
Hei, aku hampir lupa. Aku sudah memikirkan untuk memberikannya padamu sejak kamu mengatakannya. Aku janji padamu, ini naskah komikku. Aku akan menjaganya dengan baik. Oke, cepat pergi. Jadi semuanya diperintahkan oleh MU Sueya. Termasuk 2 kecelakaan mobil di jalan, 2 kecelakaan mobil kematian Gong Yu, dan luka serius MU Qianchu. Semuanya berhubungan denganmu. Tidak, bukan. Itu salahku saat Xiao MU terluka waktu itu. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu. MU yang menyuruhku mengikutimu. Untuk melihat kemana kamu pergi, dan apa yang kamu lakukan. Tapi kamu ketahuan. Itu sebabnya kecelakaan itu terjadi. Insiden apartemen itu disebabkan oleh Mr. MU sendiri. Insiden itu benar-benar kecelakaan. Setelah insiden itu, MU benar-benar hancur. Sebenarnya awalnya, MU hanya ingin menutupi hubungannya dengan Gong Yu. Tapi berakhir dengan bencana. Orangnya meninggal. Tapi begitu masalah ini terungkap, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Mr. MU benar-benar tidak bermaksud begitu. Apakah dia masih marah padaku? Lupakan saja, biarkan saja. Gong Oh. Apakah kamu di rumah? Buka pintu, Gong. Mr. Gong, apakah kamu bisa mendengarku? Oh, aku si Xiaonian, gurumu. Buka pintu untukku. Mr. Gong. Mr. Gong, tolong buka pintu untukku. Halo, Hei Mishang. Aku si Xiaonian. Aku kembali. kamu kembali. Jangan berteriak. Cepat katakan padaku di mana Gong Oh. Aku tidak bisa menemukannya. Dia di mana tepatnya? Sudah kubilang semua yang ku ketahui. Sebenarnya selama hari-hari aku disembunyikan Pak MU. Aku juga hidup sengsara. Setiap hari aku ketakutan. Takut ketahuan. Sekarang semuanya sudah diungkapkan. Aku merasa lega. Aku punya nomor polisi kendaraan yang terlibat, dan pesan-pesan dengan Pak MU. Aku juga bisa memberikan kesaksian. Kuharap Gong bisa berbesar hati, dan bilang beberapa kata baik untukku. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku bersumpah. Oke. Kita berhenti di sini hari ini. Ming Sheng akan membawamu ke tempat aman. Sampai masalah ini selesai.
Ming Heng,